di dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab anjuran mengajak berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, jadi bab sebelumnya adalah bab du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, bab anjuran seseorang mengajak manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah. Jadi setelah kita tahu tentang bagaimana bab-bab sebelumnya, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya kita takut dari kesyirikan, ya, tentang bahayanya syirik, maka kemudian Syekh menyebutkan dalam kitabnya tentang anjuran kita mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Jadi setelah kita tahu tentang keutamaan tauhid, tentang jaminan surga bagi orang-orang yang bertauhid, dan tentang bahaya kesyirikan, maka kita wajib kemudian mengajak manusia agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki sesuatu yang kita senangi terus kita simpan sendiri gitu. Ya, tetapi tentunya kita berbagi dengan orang lain agar mereka pun mendapatkan kebahagiaan dengan cara mereka mempelajari ilmu tauhid. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk orang lain apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ketika kita merasa senang dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita tentang pengetahuan ilmu tauhid, tentang bahaya kesyirikan, maka kita pun tentunya mengajak kaum muslimin, saudara-saudara kita, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab anjuran mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, maka setelahnya adalah bab, ya, kita akan bacakan bab setelahnya. Qala Syekh rahimallahu taala, berkata Syekh, semoga Allah merahmatinya, bab tafsir tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah, bab tafsir tauhid, pengertian, definisi, penafsiran tentang tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah, dan penafsiran tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Dibawakan bab ini oleh penulis Syekh Muhammad, dimasukkan ke dalam kitab tauhid setelah beliau menyebutkan bab-bab sebelumnya, ya, tentang keutamaan tauhid, tentang bahaya kesyirikan, tentang anjuran seseorang mengajak manusia lainnya untuk bertauhid. Maka kemudian di dalam bab ini Syekh menjelaskan kepada kita tentang definisi tauhid yang kita ajak, yang kita seru manusia ke dalamnya. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Karena masih banyak kemudian manusia salah di dalam memahami tentang lafaz atau kalimat tauhid ini. Karena banyak di antara manusia, mereka memahami tauhid itu adalah tauhid dalam pengertiannya secara rububiyah. Ya, adapun tauhid secara kalimat itu diambil dari huruf dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Artinya ja'alalahu syai'an wahidan, menjadikan sesuatu itu wahid, satu. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah, jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu. Di dalam apanya? Di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, kebanyakan manusia memahami definisi tauhid yang dimaksud hanyalah dalam definisi tauhid rububiyah. Artinya ketika ada seorang manusia dia meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, maka dengan keyakinan itu mereka sudah bisa memastikan orang ini telah bertauhid kepada Allah. Walaupun betul mereka berarti orang tersebut telah bertauhid dalam tauhid rububiyahnya, tapi dia belum tentu bertauhid dalam uluhiyahnya. Apa itu uluhiyah? Yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh amalan ibadahnya. Artinya seluruh amalan ibadah kita ini betul-betul kita serahkan hanya untuk
hanya untuk Allah saja. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tauhid uluhiyah. Inilah yang kemudian Allah mengutus para nabi, para rasul ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyeru kaumnya agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Adapun keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta, ini keyakinan hampir diyakini oleh kebanyakan manusia, kecuali kelompok sedikit dari kalangan ateis, komunis, dari kalangan orang-orang yang tidak punya agama gitu ya. Tapi keumuman manusia mereka meyakini itu. Orang kafir sekalipun, Yahudi, Nasrani, musyrikin, ya, ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala insal tahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kau bertanya kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Betul-betul mereka akan menjawab siapa? Allah. Berarti orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah yang diperangi oleh Rasulullah adalah orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya Allah sang pencipta, bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Jadi ketika kebanyakan manusia salah di dalam definisi tauhid, di dalam penafsiran tauhid, maka di dalam bab ini Syekh kemudian menyebutkan bab tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab penafsiran tauhid, definisi tauhid dan pengertian syahadat la ilaha illallah. Artinya apa? Di sini Syekh akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid. Ya, tidak seperti keumuman manusia memahaminya hanya di dalam tauhid rububiyah saja. Hanya di dalam tauhid pencipta saja, penciptaan, ya, pengaturan alam semesta, yang memberikan rizki, itu masuk ke dalam tauhid, tetapi tauhidnya rububiyah. Maka kemudian setelah menyebutkan bab, beliau rahimahullahu ta'ala membawakan ayat dalam surat Al-Isra ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Yang artinya ulaikal ladzina yad'un, mereka orang-orang yang menyeru, ya, orang-orang musyrikin, dan mereka menyeru seruan-seruan selain Allah. Yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka minta siapa? Orang-orang yang sudah mati, baik dari kalangan para nabi, baik dari malaikat, baik dari kalangan orang-orang soleh yang ada di dalam kubur. Mereka minta-minta. Jadi orang-orang musyrikin dahulu banyak di antara mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah siapa? Orang-orang soleh, para nabi, ya, malaikat. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru selain Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka pun mengharapkan untuk sampai kepada Allah dengan wasilah. Wasilah itu apa? Taqarrub, ya. Jadi orang-orang yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, baik itu para nabi, baik itu orang soleh, wali-wali, ataupun para malaikat, mereka pun apa? Mereka pun berharap, mereka pun adalah orang yang ingin untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang disembah selain Allah seperti Nabi Isa misalkan. Orang-orang Nasara mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, menjadikan Nabi Isa sebagai, ya, sebagai ibnullah, anak Allah. Padahal Nabi Isa sendiri kata Allah apa? Yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang yang berharap bertaqarrub kepada Allah. Maka kemudian apa kata Allah? Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Ya. Jadi kan ada orang musyrik nih. Orang musyrik menyembah kuburan. Kuburan ini penghuni kuburnya wali-wali soleh ataupun para nabi. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendatangi kuburan orang soleh ini. Padahal orang soleh ini, mereka adalah orang-orang yang sangat butuh dan ingin dekat dengan Allah gitu. Ya, maka apa kata Allah? Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan yang paling berharap dengan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan yang paling takut akan azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mereka seru selain Allah, orang-orang yang mereka sembah selain Allah, maka yang disembah, orang-orang yang disembah ini pun adalah orang yang sangat berharap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan gitu ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Jadi orang yang ada di dalam kubur itu, yang sudah mati itu, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa menjawab permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan yakfurun, mengkafirkan kesyirikan kalian kepada mereka. Artinya mereka akan berlepas diri dengan ini. Nabi Isa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau berlepas diri dari para pengikutnya yang menyembah dirinya. Ya. Maka apa? Orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang soleh, yang tentunya berharap dari kita apa? Doa. Bukan berharap kita meminta doa darinya, tetapi justru mereka mengharapkan apa? Doa kita. Yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan dari orang-orang yang hidup, baik itu anaknya, kerabatnya, saudaranya, justru mendoakan mereka ketika di dalam kubur. Bukan malah mereka diriuhkan oleh kita gitu. Ya, kita datangi, kita minta-minta kepadanya. Mereka dalam kondisi wallahu alam seperti apa sekarang kondisinya. Justru mereka mengharapkan orang-orang yang masih hidup ini apa? Mendoakan mereka, terkhusus anak-anak soleh yang mereka punyai, itu mendoakan mereka. Bukan malah mereka ya di dalam kubur, di alam barzakh justru kita datangi, kita minta doa darinya. Kalau bahasa Sundanya bobor akhir maneh orangnya keriweuh enak teh gitu. Ya. Bobor akhir maneh orangnya enak teh justru mengharap dari orang-orang yang masih hidup ya doa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah apa? Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, paling berharap akan rahmat dan paling takut akan azab Allah? Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka menyeru, memanggil, meminta kepada selain Allah, baik dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Ya, untuk apa? Untuk mereka, orang-orang yang di dalam kubur ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Sampai kata orang-orang musyrikin apa? Ketika ditegur oleh Rasulullah, ngapain kalian datang ke kuburan? Kemudian apa kata mereka dalam surat Zumar? Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada penghuni kubur ini. Kami datang kepada penghuni kubur ini agar penghuni kubur ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena penghuni kubur ini adalah orang soleh, sedangkan saya orang yang banyak dosanya. Ya, jadi mereka mengkiaskan antara Allah dengan kita itu seperti antara kita dengan presiden. Harus ada wasilah, harus ada perantara, harus ada orang yang dekat dengan presidennya. Maka baru kita bisa dekat dengan presiden. Kalau tidak ada, maka tidak bisa. Jadi seakan-akan demikian. Padahal antara kita dengan Allah langsung kata Allah apa? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Minta langsung kalian kepada Allah dengan permintaan yang tadarru, yang lirih, wa khufiyah, dan apa, tersembunyi, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di dalam ayat ini ya, Syekh Fauzan mengatakan bahwasanya alat ini menunjukkan tentang definisi dan pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu apa? Meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dari menyeru kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal gitu ya. Orang-orang soleh yang sudah meninggal, para nabi, wal istisfa'i bihim, dan meminta syafaat mereka ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin dahulu ketika ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Mereka datang ke kuburan ini ya hanya ingin bahwasanya penghuni kubur ini mendekatkan mereka sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke kuburan ini
Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. Mudah-mudahan orang soleh ini, wali ini nanti memberikan syafaatnya kepada saya gitu. Kalau saya sering datang ke kuburannya, minimal dikenal sama penghuni kubur ini, sama wali ini. Mudah-mudahan nanti di hadapan Allah dia bisa memberikan syafaatnya untuk saya. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Padahal apa kata Allah? Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau kerabat, mau bapaknya sendiri, mau ibunya sendiri, bahkan mau anaknya sendiri, kalau dia tidak diridhoi oleh Allah, syafaat kita tidak akan sampai kepadanya. Dan salah satu syarat diridhoi adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Maka ini syarat mutlak agar kita diridhoi, agar sampai syafaatnya Rasulullah kepada kita, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita. Ya, karena orang-orang beriman, mereka mempunyai syafaat. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, istaghfiru min ashabi sholihin fid dunya fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman soleh di dunianya, karena mereka itu punya syafaat nanti di hari kiamat. Walaupun tidak seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang beriman maka diberikan 2 syafaat. Beda dengan orang yang meninggal di jalan Allah, 70 syafaat mereka berikan kepada kerabatnya. Tetapi kerabat-kerabat yang diberikan syafaat ini syaratnya harus apa? Harus diridhoi oleh Allah. Dan syafaat itu diberikan pun apa? Wala yashfa'u indahu illa biidzni. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin. Harus ada izin, harus ada keridhaan dari Allah. Jadi nggak bisa ujug-ujug, ya Allah syafaat saya untuk si fulan, langsung diberikan begitu saja. Tidak. Yang pertama diizinkan dulu oleh Allah. Taib, siapa yang memberikan syafaat? Saya ya Allah. Sudah diizinkan, baru kemudian untuk siapa? Untuk si fulan ya Allah, paman saya misalkan. Setelah dicek pamannya, oh musyrik dia, nggak bisa. Yang lain, oh untuk ini saya, untuk paman saya, untuk bibi saya misalkan. Dicek bibinya ternyata bertauhid, bisa diberikan. Itu pun setelah apa? Setelah adanya izin dari Allah. Gak bisa kemudian ujug-ujug langsung, ya Allah syafaat saya. Ya seperti misalkan orang-orang di dunia ini, ya ketika dia punya kewenangan di dalam memberikan di dalam memberikan persaksian misalkan ya. Di dalam memberikan syahadah gitu ya, ujung-ujung langsung diberikan aja syahadatnya untuk orang ini tanpa ada izin dulu. Beda dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat dia harus diizinkan dulu oleh Allah. Rasulullah ketika meminta syafaat kepada Allah, nanti di hadis Bukhari, kalau kita lihat termasuk hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, hadis tentang syafaat. Nanti kita manusia ini berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Ya, minta syafaatnya agar diputuskan keputusan. Kita ini lama di padang mahsyar itu lama. Ya, dalam kondisi ngeri kita di sana. Dalam kondisi semuanya tertunduk, ketakutan. Ya, dalam kondisi was-was, apakah kita akan menerima kitab yang catatan amal itu dari tangan kiri atau tangan kanan? Kecuali 7 orang kata Rasulullah, dalam kondisi mereka diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Orang yang senantiasa hatinya rindu dengan masjid. Taib, nanti berbondong-bondong. Akhirnya apa? Tidak bisa para nabi ketika itu sampai datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun enggak langsung diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad kemudian menyungkur, sujud, wa yadhkuru bimahamid lam yadhkur min qablu. Menyebutkan zikir-zikir, pujian-pujian kepada Allah yang pujian itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi dulu di dunia. Ini kalau kata Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya ada nama-nama Allah yang Rasul sebutkan kapan? Nanti di padang mahsyar. Jadi nama Allah itu tidak terbatas hanya 99 nama, tidak. Nama Allah itu lebih daripada 99 nama. Apa dalilnya? Ini hadis tentang syafaat ini. Dan hadis tentang awis ta'tsarta fi ilmil ghaibi indak. Tentang awis ta'tsarta fi ilmil ghaibi indak. Aw anzaltahu fi kitabika aw alamtu ahadan min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak samaita bihi nafsak.
Ya, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu dengan setiap namamu yang kamu telah berikan untuk dirimu ya Allah, atau yang engkau ajarkan kepada rasulmu, atau yang kamu turunkan kepada kitabmu, di dalam kitabmu, atau yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Jadi nama-nama Allah itu masih ada di dalam ilmu gaib yang kita tidak ketahui. Rasul pun kapan? Nanti menyebutkannya nanti di padang mahsyar. Setelah menyungkur sujud dengan sujud yang lama, kemudian kata Allah, irfa ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, sal tu'ta wasfa tu syafa, minta akan diberi, mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Nggak langsung diizinkan. Setelah sujud, setelah memuji Allah, ya, baru kemudian kata Allah, angkatlah kepalamu dan mintalah syafaat. Jadi penafsiran definisi dalam ayat ini adalah bahwasannya penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah yaitu meninggalkan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, daripada apa? Meminta kepada orang soleh, ya, dan juga meminta syafaat kepada mereka. Karena tauhid itu adalah betul-betul menyerahkan seluruh amalan ibadah kita ini hanya untuk Allah saja. Ya, hanya untuk Allah saja, dan menyerahkan seluruh apapun yang menjadi hak Allah hanya untuk Allah, di dalam menurunkan rizki, di dalam memberikan madarat, di dalam memberikan manfaat. Kita yakini itu milik Allah semuanya. Tidak ada, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, "Lau majtama'u ala ayadurruka bi syai'in ma yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Ketahuilah kalau seandainya seluruh manusia ini mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, bahaya kepadamu, maka bahaya itu tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Begitu pula sebaliknya, ketika manusia di dunia ini semuanya sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Artinya apa? Apapun ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita datang ke kuburan agar minta dilancarkan usaha kita. Datang ke kuburan agar disembuhkan anak kita. Datang ke kuburan agar lancarkan urusan-urusan kita. Padahal itu semua adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kelancaran rezeki dan kesempitannya milik Allah, kesembuhan dan penyakitnya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah definisi tauhid yang diinginkan, ya, oleh Al-Qur'an dan Sunnah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dalam surat Zukhruf ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tatkala Nabi Ibrahim berkata li abihi kepada bapaknya, wa qaumihi dan kaumnya, innani sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, bara'un mimma ta'budun, berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, ya, yang kalian sembah selain Allah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah, fa innahu sayahdini, karena sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka di dalam ayat ini, ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang definisi tafsiran tauhid, apa itu? Allah mengabarkan di dalam ayat ini tentang hambanya dan utusannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari setiap apa-apa yang disembah oleh bapaknya dan oleh kaumnya, menyembah patung, ya, menyembah api, menyembah apapun selain Allah yang mereka sembah. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari itu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan ayat ini dengan bab bahwasanya di dalam ayat ini ada pengertian dan definisi tauhid dan penafsiran syahadat la ilaha illallah. Apa itu? Yaitu harus berlepas diri kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pertama tadi sudah kita pahami bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, bahkan kepada
wali sekalipun, bahkan kepada nabi sekalipun. Kalau sudah meninggal tidak bisa kita minta-minta nabi. Nggak boleh sekarang nabi sudah meninggal, Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita meminta, ya Nabi Allah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya minta begini. Saya minta anak saya begitu dan begini. Boleh nggak ini? Tidak boleh. Nabi sudah meninggal. Atau kita ada orang-orang yang mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Hallaj, ya Abdul Hadi. Kalau di Yaman itu ada Abdul Hadi. Syekh Abdul Hadi ini kalau di kita kayak apa ya? Wallah alam. Pokoknya masjidnya sama kuburannya hampir sama gedenya. Jadi orang-orang memuja ke sana. Kalau kata mereka nggak muja mungkin ya. Kata mereka ini ziarah katanya. Kata mereka ini ibadah. Jelas-jelas memuja. Sama kayak di kita-kita banyak. Namanya Abdul Hadi. Ada yang taib. Kalau di Irak tuh banyak ya. Selain Syekh Abdul Qadir Jailani itu di Irak banyak yang mereka sebut. Mereka panggil. Atau kalau orang Syiah mereka memanggil siapa? Ya Husain, ya Ali, ya Husain. Sampai kemudian apa? Mereka yakini Husain ini bisa memberikan jawaban atas doa-doa mereka. Ini kesyirikan bukan? Kesyirikan jelas. Karena mereka-mereka yang disebut ini walaupun soleh sudah meninggal semuanya, tidak bisa berbuat apa-apa mereka. Bahkan Nabi SAW sekarang nih nggak bisa apa-apa karena sudah meninggal. Adapun salawat yang kita sampaikan, apa kata Rasulullah? Fa innaha ma'rudatun alayya. Salawat kalian itu sampai kepadaku. Karena salawat ini apa? Doa. Dan balasannya apa kata Rasulullah? Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Balasannya ya. Bersalawat mendoakan gitu ya, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan bersalawat artinya apa? Salah satu akan bisa, syaratnya adalah salah satu sebabnya akan diberikan syafaat oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Bukan berarti di masa beliau meninggal sekarang kemudian kita meminta dan diijabah oleh beliau, tidak. Maka di dalam ayat ini, setelah kita di ayat pertama tidak boleh kita meminta-minta kepada selain Allah, kepada Nabi, kepada wali soleh, kepada siapapun mereka yang kita anggap soleh dan sudah meninggal. Dan yang kedua adalah termasuk definisi tauhid harus adanya baro'ah, berlepas diri. Setelah poin pertama kita lakukan, maka poin kedua pun kita harus lakukan. Artinya apa? Kita harus benci kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sekarang nggak wajar kita bertauhid kepada Allah, kita betul-betul mengesahkan Allah dalam seluruh amalan ibadah kita. Tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi di sisi lain kita masih berteman dengan dukun, masih berteman dengan orang-orang yang suka muja-muja kuburan, masih berteman kepada orang-orang yang masih muja-muja pohon batu gitu ya. Ini nggak cocok, nggak wajar. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau ya Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi apa? Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tapi mereka masih berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Di sisi lain kita memuji Allah, mengagungkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tapi di sisi lain kita masih berteman dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Ini nggak pantas. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuk definisi tauhid yang Allah sebutkan dalam ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat Nabi alaihissalam. Sampai bapaknya sendiri, kalaupun dia bapaknya, tapi karena dia musyrik, ya sudah Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ma laysa laka bihi ilmun, yang tidak ada padamu ilmunya, fala tutihuma, jangan kalian taati keduanya. Tetap kita tidak boleh taat kepada orang tua kita. Ya selama perintahnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, apalagi kesyirikan. Tapi apa kata Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tapi pergauli mereka di dunia dengan ma'ruf. Ya, pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Tapi berarti definisi tauhid yang dibawakan dalam 2 ayat ini oleh Syekh rahimahullah, yang pertama kita harus apa? Beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Yang kedua kita harus berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah.
Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika berkata kepada bapaknya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah, zat yang telah menciptakanku. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Kata Rasulullah, innallaha takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalila. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menjadikanku kekasihnya sebagaimana Nabi Ibrahim kekasihnya. Jadi di dunia ini ada dua kekasih Allah, siapa? Yaitu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka selain itu tidak ada. Sampai kita tidak boleh menjadikan seseorang kekasih kita, tidak boleh. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau kuntum mutakhidan khalila la takhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya saya boleh menjadikan manusia ini khalil saya, kekasih, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kenapa? Tidak boleh. Kalau mahabbah, kalau kesayangan itu boleh. Tapi kalau kekasih, karena khullah itu kalau dalam definisi bahasa cinta, khullah itu adalah cinta strata yang paling tinggi, khullah. Ya, khalil, setelahnya adalah mahabbah. Setelahnya adalah syaghof, setelahnya adalah iskun namanya. Ada yang cinta mati itu namanya isk. Ya, cinta buta, cinta mati itu namanya iskun. Yang pokoknya nama cek batur kitu kiki pokoknya nama abi mebogoh we gitu. Sampai ada dulu yang pernah dengar mungkin Laila Majnun. Jadi orang-orang tergila-gila dengan Laila. Sampai kata ini disebutkan oleh para penyair ketika itu, sampai Laila membuat syair. Laila ini nggak tahu, padahal Laila ini orang-orang nggak tahu muka Laila ini seperti apa, tapi tersiar Laila ini sangat cantik sekali. Sampai kata Laila, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru bidzaka. Semua orang mengaku dirinya pacar Laila, padahal Laila nggak mengaku itu semua. Karena apa? Ini iskun, rasa cinta yang tidak tidak pakai logika gitu. Buat cigah kumaha, ujug-ujug cinta aja. Maka di sini Rasulullah dilarang oleh Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalil, kekasihnya. Kenapa? Karena harus Allah lah kekasih itu. Ya, karena kita tidak boleh mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dibanding kecantikan kita kepada manusia. Baik ibunya, bapaknya, anaknya sendiri atau siapapun mereka di dunia ini. Tidak boleh kita melebihkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada manusia dibanding kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama untuk mendapatkan derajat khalil, kekasih Allah, Nabi Ibrahim gak mudah mendapatkannya. Diuji dari mulai tidak punya anak, sudah 85 tahun baru punya anak, baru anaknya umur 11 bulan, suruh ditinggalkan di sebuah lembah yang namanya Mekah. Setelah itu tinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, baru beranjak anaknya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, umur sa'ya, kemudian diperintahkan untuk disembelih. Ya. Ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim agar Allah lihat bahwasanya Nabi Ibrahim itu enggak condong kepada dunia, enggak condong kepada istrinya, enggak condong kepada anaknya, tapi condongnya kepada Allah. Maka kemudian Allah jadikan sebagai apa? Sebagai kekasihnya. Karena betul-betul mendahulukan siapa? Mendahulukan Allah. Dan ini perlu untuk kita lakukan, maksudnya apa? Di dalam berlepas diri, siapapun dia, walaupun orang tua kita, kalau dia musyrik, wayahna. Wayahna kita tidak boleh berkasih sayang dengan orang tua kita dalam urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia tetap kata Allah kita harus berbuat baik. Mentang-mentang antap si mama ada musyrik tong diberi dahar we. Nggak boleh seperti ini. Ketika orang tua kita nyuruh untuk membelikan sesuatu yang sifatnya duniawi, pangmeserkeun minyak kalapa misalkan. Mana geda musyrik, moal digugu. Nah, ini nggak boleh. Karena urusannya duniawi ya tetap kita harus wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi lamun cik si mah teh jang pangmeserkeun menyan, pangmeserkeun naon kembang 7 rupa misalkan. Kanggo naon mah ieu kanggo ngamandian keris. Ini enggak boleh. Ngamandian raket misalkan ya, cemesana pada sae. Itu enggak boleh. Berarti apa? Jelas-jelas kita tolong menolong dengan ibu kita untuk melakukan kesyirikan. Tapi kalau urusannya dunia, aduh mah ujang mate tegaduh mobil, pameserkan mobil pamigaduh mah gitu. Karena ini urusannya apa? Dunia. Kecuali mobilnya untuk dipakai kesyirikan ya tidak boleh.
di mandian. Tapi itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar-ahbar mereka. Ya, ahbar ini ulama-ulama Yahud. Wa ruhbanahum rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta Nasara. Arbaban min dunillah, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekutu-sekutu bagi Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan Al-Masih Nabi Isa adalah anaknya Maryam. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu ilahan wahida, kecuali agar mereka hanya menyembah Allah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Taib. Itu ayat At-Taubah ayat 31 ya. Di dalam ayat ini Syekh membawa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang definisi tafsiran tauhid yang ketiga. Setelah yang pertama, tauhid itu hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, siapapun dia, para malaikat, para nabi saja nggak boleh, apalagi kepada orang gila, lebih-lebih nggak boleh. Kenapa kita katakan kepada orang gila? Karena banyak orang yang beribadah kepada orang gila. Banyak nggak? Banyak. Oh, ada ini mah wali majdub, ini mah wali yang sudah diambil akalnya oleh Allah. Saking seringnya zikir la ilaha illallah, akhirnya apa? Allah sayang sama dia, dicabut akalnya. Jadi bukan gila dia ini, wali majdub namanya. Wali yang gila. Ya. Ting sahanu gelona gitu nya. Astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Harus adanya baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku syiriknya. Dan yang ketiga dalam ayat ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu, mereka telah menjadikan. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka itu tandingan bagi Allah. Ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang dulunya Yahudi, namanya Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya. Ketika ayat ini turun, kemudian beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami dulu tidak pernah beribadah kepada ulama kami ketika jadi Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, alaysa tuharrimuna ma ahallallahu, bukankah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, wa harrama ulama'ukum, bukankah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan dan ulama kalian mengharamkannya? Jadi kalian lebih mengharamkan pengharaman ulama dibanding pengharaman Allah. Alaysa tuhalliluna ma haramallahu halala ulamaukum, bukankah kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan karena ulama kalian menghalalkannya? Kata Adi bin Hatim, na'am ya Rasulullah, benar kami dulu begitu. Jadi ketika kata Allah ini halal, kata ulamanya enggak ini haram, mereka lebih memilih apa? Pendapat ulamanya dibanding pendapat Allah dan pendapat nabinya dalam Taurat ketika itu. Kemudian kata Rasulullah, fatilka ibadatukum, itulah peribadatan kalian. Jadi ketika kita menyembah sosok tertentu itu bukan menyembah ruku dan sujud di hadapan sosok tertentu. Ketika kita lebih mengimani, lebih percaya kepada hukum sosok ini dibanding hukum Allah, ini jelas-jelas termasuk apa? Bentuk kesyirikan. Maka harus kita yakini sekarang bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah hukum yang paling utama dan paling baik di dunia ini. Dibanding hukum siapa? Dibanding hukum apapun selain hukum Allah dan hadis. Selain hukum Allah dan Rasulnya. Ini harus kita yakini. Ya, walaupun tentunya kita berada di sebuah negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak sempurna hukum Allahnya. Walaupun mungkin bab nikah, bab talak, bab waris, bab sebagian memang diambil dari Departemen Agama. Tapi selain daripada itu, ya diambil dari apa? Dari apa ya dulu tuh? Apa ya? Bukan POC, apa dulu tuh? Undang-undang dulu lah ya, undang-undang dasar dulu. Intinya apa? Tetap harus kita yakini bahwasanya apa? Hukum Allah yang terbaik. Ya, hukum Allah yang terbaik. Maka di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka lebih memilih pengharaman penghalalan daripada ulamanya.
dibanding pengharaman dan penghalalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka apa? Mereka melakukan kesyirikan dalam hal ini. Apa syirik dalam hukum? Ya, syirik dalam hukum. Maka bahaya kalau kemudian ada yang mengatakan, wah bahaya nih, ya, hukum rajam, hukum pancung, hukum potong tangan. Ini hukum ini nggak benar nih. Ini hukum ini nggak relevan dengan zaman. Ini hukum ini nggak baik. Ini hukum ini nggak cocok dan lain sebagainya. Seakan-akan apa? Untuk menjatuhkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang akhirnya mengkampanyekan hukum ini. Padahal kita selaku kaum muslimin mengaku Allah sebagai Tuhan kita, dialah zat yang pantas membuat hukum. Ya, ala lahul hukmu wal amru, ketahuilah milik Allah hukum dan perintah itu. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan sebuah hukum, kita yakini bahwasanya hukum itu terbaik bagi kita. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam hukum qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang punya akal. Ya, kalau kita terapkan hukum qisas, misalkan di Saudi, itu sedikit sekali. Sedikit sekali apa? Sedikit sekali kejahatan pembunuhan itu sedikit. Karena mereka mikir dua kali, kalau mereka bunuh berarti mereka pasti akan dibunuh. Jadi mikir dua kali, makanya kata Allah apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu ada kehidupan justru wahai orang yang punya akal. Jadi hukum Allah ini adalah hukum yang terbaik. Sampai kita tidak boleh kemudian apa? Mengedepankan hukum selain Allah dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dalam ayat lainnya setelahnya Al-Maidah, faulaika humul fasikun faulaika humuz zalimun. Jadi ada 3 ayat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Kalau kata Ibnu Abbas, kata Syekh bin Baz juga ulama sekarang, para sahabat, salah satu Ibnu Abbas, kapan dia bisa kafir? Ketika dia meyakini hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, jelas ini kafir. Gak boleh dia. Tapi kalau dia meyakini, saya yakin hukum Allah tuh paling baik, saya yakin hukum Allah tuh paling bagus, paling hikmah dan lain sebagainya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Saya sebagai hakim hanya berhukum dengan dengan hukum apa yang ada sekarang. Saya tidak bisa merubah misalkan. Saya kalau keluar dari ini nanti kerja saya apa? Anak istri saya makan apa? Dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dikeluarkan dari Islam walaupun dia berhukum dengan hukum selain Allah. Bisa dihukumi mungkin dia fasik, mungkin dia berdosa gitu ya. Tapi nggak bisa dihukumi dia jadi kafir sampai meyakini hukum Allah tuh nggak bagus. Hukum yang ada ini lebih bagus. Sampai dia meyakini itu. Jadi kenapa? Karena banyak orang yang kemudian apa? Kelompok-kelompok NII gitu ya. Itu mereka kemudian apa? Mengkafirkan dari presiden sampai RT, semuanya kafir mereka. Kata NII ini. Kenapa? Karena mereka semuanya berhukum dengan hukum selain Allah. Disamaratakan semua dari mulai presidennya sampai RT-nya, mereka kafir. Kenapa? Karena ridho dengan hukum selain Allah. Padahal apa? Padahal harus ditanya person satu persatu. Nggak boleh kita kemudian mengkafirkan orang tersebut. Sampai kalau dia kemudian ada statement darinya, saya yakin hukum Allah tuh nggak baik. Hukum ini yang baik mah. Nah, kalau jelas ada perkataan dari dia seperti itu, jelas ini bisa dikeluarkan dari Islam. Ya. Jadi untuk mengeluarkan seseorang manusia dari Islam itu betul-betul harus ketat persyaratannya, tidak boleh sembarangan mengkafirkan manusia. Taib. Jadi definisi dan penafsiran tauhid yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam 3 ayat ini, ya. Dalam 3 ayat ini. Yang pertama adalah kita betul-betul menyembah hanya kepada Allah saja. Yang kedua berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Yang ketiga kita melaksanakan mengembalikan hukum itu hanya kepada Allah. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Karena kata Allah, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada hadisnya. Sampai kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakimu kafi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim
di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat terhadap keputusanmu. Artinya orang-orang beriman itu betul-betul merasa taslim, sami'na wa ata'na kepada keputusan Allah, kepada keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah membawakan ayat yang ketiga, setelahnya kemudian disebutkan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu, tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lainnya. Maka di dalam ayat ini termasuk definisi tauhid, definisi tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang keempat adalah tidak boleh kita menyamakan kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada selain Allah, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada harta kita. Ini tidak boleh. Harus tetap Allah yang lebih kita cintai dari apapun. Sampai ketika ayat ini turun, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Allah wa rasuluhu ahabu ilayya min kulli syai'in hatta illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih saya cintai daripada segala sesuatu, kecuali dibanding diri saya pribadi, kata Umar. Kata Rasulullah, tu'min ya Umar, kalau begitu kau belum beriman ya Umar. Sampai kau jadikan segalanya lebih dicintai, ya Allah dan Rasul lebih dicintai dibanding segalanya. Kemudian Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Allah dan Rasulnya lebih saya cintai dari segala sesuatu sampai dibanding diri saya pribadi. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang engkau telah beriman. Artinya dengan keimanan yang sempurna. Kadang apa? Kadang kita secara tidak sadar, secara tidak disadari, ya. Kadang-kadang kita lebih condong kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada harta kita, dibanding kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu. Yang tahu tentang kondisi ini siapa? Kita sebetulnya. Yang lain mungkin tidak tahu. Yang lain kita lihatnya orang ini Masya Allah gitu ya. Tapi ketika ada seruan Allah dan kita dihadapkan dengan seruan manusia, mana yang lebih kita dahulukan seruan ini? Ya. Maka tentunya yang bisa merealisasikan hal ini adalah kita yang tahu porsi kadar kecintaan kita kemana lebih banyaknya, itu hanya kita yang tahu. Ya, hanya kita yang tahu. Maka tentunya apa? Orang-orang musyrikin di dalam ayat ini Allah jadikan mereka setara kecintaannya kepada sekutu dan kepada Allah sama saja dikatakan musyrik. Apalagi lebih mencintai duniawi dibanding cintanya kepada Allah. Ini lebih-lebih. Ya, ini lebih-lebih. Makanya tadi ya hadis yang tadi disebutkan kata Rasulullah, la kuntum muttakhidha khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau saya boleh menjadikan seorang manusia ini sebagai kekasih saya, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya. Kekasih itu nggak boleh. Hanya Allah yang harus jadikan kekasih. Artinya hanya Allah yang harus didahulukan daripada apapun dan siapapun di dunia ini. Beda kalau mahabbah. Ahabun nasi ilayya Aisyah wa abuha wa minar rijali abuha. Perempuan yang paling saya cintai adalah Aisyah, dan dari kalangan laki-laki adalah bapaknya. Ini yang paling dicintai, mahabbah. Kalimat mahabbah. Karena kalimat khalil, kalimat khullah atau khalil ini hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dengan panjang bacaannya, panjang rukunya, panjang sujudnya, panjang berdirinya, sampai kata Aisyah sampai berpecah-pecah kakinya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau masih melakukan hal ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar." Padahal sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Jadi bahasa orang ngapain masih capek-capek ya Rasulullah, padahal dijamin surga iya, geus we biasa we gitu. Ini apa bentuk khullahnya Rasul kepada Allah, sangat cintanya kepada Allah. Justru Rasulullah mendapatkan qurratu aini fi shalah, ketenangan itu dalam salat kata Rasul. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, aku dijadikan penyejuk mataku, ketenangan hatiku dalam apa? Dalam salat.
Maka ketika ada sesuatu yang membuat Rasulullah tersibukkan, kaget dan sesuatu, maka farih Nabi sholat. Maka istirahatkan kami dengan cara sholat. Jadi kalau ada apa-apa Rasul sholat. Sholat itu akan membuat Rasul lebih tenang. Rasulullah ketika diingatkan itu oleh Aisyah, apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku menginginkan untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari kalangan hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih ada jaminan surga, tetap Rasulullah meningkatkan ya ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi di dalam menyamaratakan antara kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada selain Allah saja tidak boleh, apalagi melebihkan. Harus kita lebihkan cinta kita kepada Allah dibanding siapapun dan apapun di dunia ini. Kita mungkin secara tekstual berbicara mungkin bisa, tetapi tentunya aplikasinya nanti, ya, aplikasinya ketika dalam menjalani kehidupan. Ketika kita dibenturkan dua kebutuhan, dua perintah, dua ajakan, mana nih kira-kira yang harus kita dahulukan? Ajakan Allah atau ajakan duniawi? Mau istri, mau anak, mau apapun itu. Maka hanya kita yang tahu porsi manakah kecintaan kita yang lebih kita unggulkan dibanding yang lainnya. Kemudian dalam sebuah hadis, wa fi sahih, dan di dalam sahih, maksudnya sahih Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri terhadap apa-apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka diharamkan hartanya, darahnya, wa hisabuhu 'alallahi azza wajal, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah azza wajal. Artinya apa? Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak sempurna dia di dalam mengucapkannya sampai dia mengkufuri terhadap apa-apa yang disembah selain Allah. Ya, berarti kita harus benci kepada dukun. Kita harus benci kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, walaupun itu saudara. Dan bentuk kebencian kita kepada saudara karena dia melakukan kesyirikan dengan cara memberikan nasihat kepadanya. Nasihat terus kita sampaikan kepadanya. Karena bentuk kasih sayang kita kepadanya, jangan sampai kemudian dia terus-menerus dalam kondisi dia berbuat syirik. Ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam terus mengingatkan apa? Mengingatkan bapaknya. Ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhiduni taib. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ya, sampai kata Nabi Ibrahim, kata Azar bapaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pergilah engkau. Ya, dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, terus Nabi Ibrahim alaihissalam saking sayangnya kepada bapaknya, ingin agar bapaknya ini taubat gitu ya, terus didakwakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, taib. Idh qala wadhkur fil kitab Ibrahim kana idh qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa kau beribadah kepada zat, kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, bahkan tidak bisa memberikan apapun kepadamu, patung itu kan? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, aku telah datang kepadaku ilmu, hidayah. Maka ikutilah saya, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kemudian ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Jangan kau beribadah kepada syaitan wahai bapakku, karena syaitan ini bermaksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Kemudian ya abati inni akhafu ayyamasakal adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku takut Allah menimpakan kepadamu azab sehingga kamu akan menjadi teman syaitan nanti di neraka. Kemudian apa kata bapaknya? Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kau benci kepada sesembahanku, patung-patung ini ya Ibrahim? Lailam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya. Jika kau tidak berhenti dari seruanmu ini, la arjumannak, saya akan lempar kamu. Ya wahjurni maliya, tinggalkan saya sendiri. Terus sampai apa namanya? Qala, kata Nabi Ibrahim, salamun alaika, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai bapakku. Sa'astaghfirul rabbi innahu kana bihafi. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu karena Allah sangat lembut kepadaku.
Sampai apa? Sampai bapaknya betul-betul marah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap Nabi Ibrahim apa? Meminta dengan lembut kepada bapaknya. Saya akan memintakan ampun kepadamu. Dan kemudian Allah menurunkan ayat tentang tidak bolehnya memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun uli kurba, walaupun itu kerabat dekat. Akhirnya Nabi Ibrahim sudah, kalau begitu ya Allah, la tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku di hari dibangkitkan nanti. Jadi hari di mana manusia dilemparkan ke neraka, bapaknya kalau Nabi Ibrahim tahu itu bapaknya dilemparkan ke neraka, Nabi Ibrahim sedih gitu. Akhirnya apa? Dirubahlah dalam hadis Bukhari, dirubahlah nanti bapaknya menjadi sosok hewan, kemudian Allah lemparkan ke neraka biar orang nggak tahu kalau itu bapak Ibrahim alaihissalam. Karena Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim, la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan kau hinakan aku ya Allah hari dibangkitkan, di mana hari tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Artinya akhirnya diijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kemudian dirubahlah Azar bapaknya menjadi sosok hewan dan dilemparkan ke api neraka. Taib ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang disampaikan tentang definisi dan tafsiran tauhid. Yang pertama adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang ketiga, kita harus apa? Harus melebihkan kecintaan kita kepada Allah dibanding siapapun yang ada di dunia ini. Ya, yang keempat, kita harus kufur kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh bapaknya Azar laknatullah alaih. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi